penelitian adalah bab 1 atau lebih kita kenal dengan latar belakang. Samalah kalian dalam melakukan apapun itu motifnya yang paling penting kan. Mah saya mau sekolah ke SMA A misalkan, atau saya mau sekolah ke kampus A. Kenapa? Karena kampus A itu dekat dengan rumah gitu. Mas saya mau kerja di Jakarta. Kenapa? Karena di Jakarta itu banyak peluang, di Jakarta itu gajinya gede dan lain sebagainya. Nah itu kan alasan ya, reasoning. Nah sama, kamu di sini atau kalian di sini membuat sebuah penelitian, buatlah penelitian dengan alasan yang kuat. Contoh misalkan, saya mau bikin website Steamik. Ngapain bikin website Steamik? Website Steamik udah ada. Kenapa ya? Kira-kira harus bikin website Steamik? Nah, kalau memang websitenya udah ada. Bentar ya. Wait. Oke, itu ya. Jadi latar belakang ini alasan agar kalian diluluskan lah, itulah. Kalau kalian punya permintaan ke orang tua berarti harus ngasih alasan sekuat mungkin ke orang tua kalau mau sekolah. Kalau kalian minta uang jajan harus sekuat mungkin alasannya kenapa harus ditambah uang jajan. Pak nggak cukup nih per bulan untuk biaya di Bandung misalkan bagi yang orang Bandung gitu ya. Kenapa kosan mulai naik, harga barang-barang sudah naik, minyak goreng naik, gak tahu lah apa hubungannya, harga gorengan pun jadi naik gitu kan. Nah itu kan alasannya kuat gitu. Nah sama dalam penelitian ini pun kalian harus kuat. Kalian ingin membuat web streaming, alasannya harus kuat. Kalian mau bikin aplikasi berbasis fingerprint misalkan ya, absensi, alasannya harus kuat. Nah orang ketika pertama kali baca proposal penelitian itu akan dilihat alasannya kuat atau tidak. Nah ini nanti akan jadi tugas pertama kalian. Kalian harus membuat presentasi 3 menit terkait dengan penelitian kalian. Ya kalian misalkan saya mau bangun web, kalian harus mempresentasikan selama 3 menit kenapa web ini harus dibuat. Nah, nanti ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke dari sini. Oke, ini skip aja. Nah ini adalah penelitian sebagai komunikasi. Ini sebenarnya udah pernah kita bahas bahwa penelitian itu digunakan untuk berkomunikasi. Mengkomunikasikan apa? Mengkomunikasikan ide-ide baru. Ide barunya apa ya? Tadi misalkan bangun web, kalau seandainya ide baru ya disebut ide baru. Jadi penelitian itu ada skripsi, tesis, disertasi, dan seterusnya. Ini juga sudah pernah dibahas. Nah, ini juga karya tulis, ciri-ciri karya tulis sudah pernah kita bahas di materi yang lain. Ini sambungannya saja. Nah ini ketentuan penulisan penelitian. Nah, jadi kalian nanti bikin laporan, baik itu skripsi, tugas akhir, kerja praktek, dan lain sebagainya. Umumnya isinya cuma 3 ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metode penelitian, hasil dan pembahasan, yang kelima adalah penutup. Umumnya adalah 5 bab ini. Tapi nanti kesananya bisa berkembang jadi 6 bab, 7 bab, 8 bab, dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah pendahuluan. Kita bahas dulu satu-satu. Pendahuluan itu menggambarkan apa? Menggambarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tentang mengapa penelitian itu tersebut layak untuk diteliti. Nah itu yang tadi saya bilang. Ini adalah core-nya, otaknya, bukan otaknya apa? Mesin awalnya lah, generatornya. Ketika penelitian kalian di-ACC atau tidak, tergantung latar belakangnya. Apakah kuat atau tidak. Nah setelah latar belakangnya kuat, masalahnya ditemukan, nah baru dianalisis. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ada yang disebut dengan nama tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini menggambarkan secara rinci konsep dan teori yang digunakan untuk penelitian dan komunikasi. Untuk penelitian ya. Kemudian ada metode atau cara untuk melakukan penelitian tersebut, ya nggak boleh asal-asalkan. Ketika kalian meneliti tentang matematik atau statistik, tentu ada ilmunya statistik. Kalian meneliti di bidang ilmu biologi, fisika, tentu saja ada
metodologi yang harus dilakukan. Ketika kalian mengerjakan perangkat lunak, nah tentu saja tetap ada metode yang harus diikuti. Kemudian ada hasil pembahasan. Jadi berdasarkan permasalahan tersebut, nih permasalahan ini, si permasalahan ini diselesaikan dengan teori yang jelas. Kemudian ada tahapan untuk melakukan penyelesaian masalah tersebut. Nah, tentu saja karena mengikuti tahapan atau metode penelitian, otomatis ada hasil yang akan dibahas. Kalau bikin web ya hasilnya web. Kalau bikin matematik ya hasilnya persamaan matematik. Kalau bikin percobaan kimia dan biologi tentu saja ada percobaan kimia dan biologi. Kemudian disimpulkan hasil penelitian tersebut. Nah, ini kurang lebih isi dari yang namanya penelitian. Nah, untuk STIMIK Jabar ada lagi pola panduan. Di situ ada panduan membuat KP. Wait ya. Ada ya. Oke, lanjut. Sorry. Nah, ini juga kurang lebih nanti kalau kalian bikin skripsi, isinya ada halaman sampul, halaman judul, lembar pernyataan originalitas, persetujuan dosen, lembar pengesahan, abstrak, data pengantar, daftar isi, tabel, lambaran, daftar pustaka, dan lain sebagainya. Ini lampiran-lampirannya. Isinya yang ini tadi. 5 ini secara garis besar, tapi di dalamnya banyak isinya, kurang lebih. Gitu. Nah, kemudian ada lampiran-lampiran, nanti ada kuesioner, ada output pengolahan data, gambar tabel, gambar flowchart, dan lain sebagainya. Nah, ini akan di-skip karena nanti ada materinya. Yang akan kita bahas sekarang itu adalah bab 1 terkait dengan penelitian, reasoning, atau pendahuluan. Nah, kurang lebih, umumnya biasanya isinya ada 6 subbab ini. Jadi nanti bisa kalian lihat, contohnya bisa kalian cari banyak sekali. Yang pertama, dia akan membahas latar belakang masalah. Kenapa sih kalian mau bangun web? Nah, kita lihat latar belakang masalah itu biasanya membahas yang pertama itu terkait untuk perangkat lunak ya. Tentu saja perkembangan teknologi terbaru terkait dengan teknologi. Kemudian manfaat dari teknologi tersebut. Kemudian keberadaan sebuah sistem atau web kalau itu berbasis web. Nah, kita bahas, oh ternyata perkembangan teknologi informasi itu luar biasa sangat pesat. Salah satunya adalah perkembangan web. Dengan web, ternyata ada disebutkan datanya. Pertama, dengan menggunakan web, kita bisa melakukan promosi secara gratis, betul kan? Betul, Pak. Oke. Jadi, latar belakang. Jadi, dengan penggunaan web, website, ruang batas jadi tidak ruangan jadi tidak terbatas. Kalau misalkan iklan di TV, di radio, dia hanya sebatas lokal Bandung dan sekitarnya. Kalau dia TV mungkin hanya sebatas nasional. Kalau YouTube mungkin bisa dia jauh lebih internasional, tetapi hanya basisnya video. Oh, saya ingin sesuatu yang memasukkan seluruh data terkait
misalkan kan main about website streaming ya website streaming, maka digunakanlah itulah salah satu alasan kenapa dibangunnya website streaming adalah latar belakangnya perkembangan teknologi informasi, kemudian banyaknya pengguna dari internet itu juga menjadi salah satu faktor alasan. Nah ini adalah latar belakang masalah. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut kita identifikasi masalahnya. Nah, dengan berbagai positif dan atau alasan-alasan positif dan alasan-alasan negatif tadi, kita identifikasi masalahnya. Masalahnya apa? Oh, masalahnya adalah terkait web tadi ya. Jadi ternyata ya masalahnya di streaming itu memang sudah ada web, tapi ternyata misalkan webnya masih bersifat statis, datanya masih sedikit, nah, itu kan. Kemudian kontennya pun masih belum bagus, gitu kan? Atau masih dalam konsep blog, nah, kan itu kan masalah kan? Nah, jadi diidentifikasi bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana kondisi dunia sekitarnya lah ya. Kemudian identifikasi masalahnya apa, kemudian rumuskan. Lalu untuk menyelesaikan masalah yang tadi teridentifikasi apa? Oh, rumusannya udah jelas. Rumusan itu terkait dengan apa yang kalian buat. Berdasarkan permasalahan yang berhasil diidentifikasi, maka kami akan merumuskan masalah, misalkan bagaimana cara membangun web. Nah, kalau masalahnya bikin web kan, kalau masalahnya bikin absensi berbasis fingerprint apa nih? Oh ya udah ceritakan gitu kan. Latar belakang masalahnya perkembangan teknologi, kemudian bagaimana di seluruh dunia itu absen sudah mulai tidak pakai tanda tangan, sudah ada yang pakai kartu, udah ada yang pakai fingerprint, udah ada pakai yang retina mata dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dengan di perusahaan saya? Perusahaan saya muncul masalah nih, apa masalahnya? Banyak orang yang nitip absen. Banyak orang yang absen bagus gitu ya, isi absensi, tetapi kok orang-orangnya menghilang entah di mana gitu kan. Nah, makanya di situ diidentifikasi banyaknya orang yang absen tapi orangnya hilang, ya bahasanya pakai bahasa akademik ya. Kemudian susah untuk melakukan rekan absen setiap Jumatnya gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Nah, baru dirumuskan masalahnya. Lalu bagaimana rumusan penyelesaian masalahnya? Oh, bagaimana misalkan yang pertama mengidentifikasi kondisi existing. Bagaimana sistem absensi sekarang? Bagaimana website streaming sekarang? Nah, kemudian solusinya adalah bagaimana cara membuat website streaming yang baik. Bagaimana cara membuat absensi berbasis fingerprint. Nah, jadi jelas, ini tuh nyambung ke sini. Kemudian ini tuh nyambung ke sini. Kemudian rumusan masalahnya nyambung ke sini. Tadi kan udah jelas. Rumusan masalahnya adalah bagaimana membangun. Tujuannya adalah ya jelas membangun web streaming atau membangun sistem absensi. Jadi jelas. Orang tuh tahu kenapa saya bikin absensi. Oh, masalahnya ini. Oh, kelebihannya ini. Oh, kekurangannya ini. Kemudian diidentifikasi, oh begini loh cara menyelesaikannya. Oh ya udah jelas, berarti tujuannya adalah membangun sistem tersebut. Nah, jadi dia nyambung, kemudian nyambung ke signifikansi penelitian. Nyambung nggak? Oh jelas nyambung. Kenapa? Karena kalian informatika, kalau informatika misalkan harus bikin aplikasi, gitu kan. Nah kemudian ini ada sistematika penulisan. Bagaimana cara menulis ini, hasil penelitian ini dalam sebuah penelitian yang sistematis. Penelitian yang sistematis itu seperti apa ya? Seperti ini, Nih, ada pendahuluan, ada tinjauan pusaka, ada metode penelitian, ada hasil pembahasan, dan ada penutup. Jadi semuanya lengkap. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam menyusun pendahuluan. Permasalahan penelitian adalah jantung dari penelitian. Jadi kalian mau membuat web, tapi nggak tahu kenapa ya saya harus buat web. Streaming kan udah punya web, bagus lagi. Nah, kalian kalau mau bikin web streaming yang baru, kalian harus tahu permasalahannya. Oh, misalkan berdasarkan web yang lama, tampilannya kurang bagus, datanya kurang lengkap. Ya itu. Oh, ketika dicari ternyata tidak bisa dibuka web streaming. Nah, itu kan permasalahan. Nah, jadi yang paling pertama adalah sekali lagi ditekankan, permasalahan penelitian adalah jantung dari penelitian itu sendiri. Kalau tidak ada masalah, kita tidak bisa meneliti kan. Nah, makanya kalau ujian proposal, ujian skripsi, ujian tugas akhir, ujian kerja praktek, ujian PPM yang ditanya itu adalah problem. Kenapa kalian mengangkat problem ini? Apa problemnya? Itu yang pertama. Yang kedua,
penelitian yang baik harus dimulai dengan perumusan masalah yang baik. Nanti kalau habis waktunya pindah ke link ini lagi ya, tetap di link yang sama ya. Nah, jadi penelitian yang baik di samping tadi sudah jelas masalahnya, itu jelas apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan itu tercermin dari perumusan masalah. Apa sih yang mau dibuat? Nah, bisa dijawab dari perumusan masalah. Bagaimana membuat website Steamik? Oh, itu rumusan masalahnya adalah membuat website Steamik. Jangan sampai bikin kayak gini, membuat website Steamik yang dapat diukur dengan yang dapat digunakan dengan baik, cepat, tepat, dan akurat. Nah, cepat, tepat, dan akurat itu gimana cara ngukurnya? Nggak bisa kita ukur kan? Nah, makanya penelitian harus dimulai dengan perumusan masalah yang baik. Pastikan itu adalah kata benda. Membuat web, jelas. Jangan mempercepat website Steamik. Wah, itu mempercepat kan kata kerja. Gimana cara ngukurnya gitu kan? Setiap klik dihitung itu boleh-boleh aja, tapi itu akan menyusahkan kalian gitu kan. Ketika memaksimalkan kapasitas penggunaan bandwidth misalkan, bandwidthnya diperbesar, makin cepat nggak ya kita nggak tahu. Makanya pastikan penelitian itu selalu menghasilkan kata benda. Kemudian, nah idealnya kalau penelitian itu meneliti fenomena yang menarik, idealnya ya. Tapi tidak menarik pun tidak masalah jika itu based on project ya. Artinya ada kebutuhan yang harus diselesaikan. Makanya kata kunci yang kedua adalah harus mengandung masalah yang signifikan. Penelitian tentang COVID bagus, banyak dibutuhkan. Penelitian tentang misalkan di Indonesia ya, kenapa harga minyak goreng naik? Ya boleh. Kalian mau bikin software, misalkan ya, berbasis artificial intelligence. Saya ingin mengidentifikasi persediaan minyak goreng untuk 10 tahun ke depan. Ada ilmunya, ada. Nanti sama saya diajarin kalau kalian belajar bisnis intelligence. Bagaimana cara memprediksi sesuatu gitu kan. Bisa, nggak masalah. Saya end dulu ya, kalian masuk lagi di link yang sama. Kedengeran? Muncul, Pak. Oke, lanjut. Nah, bagaimana menuliskan pendahuluan? Nah, ini ya. Kita lihat, ini tadi sudah saya bahas sekilas, tapi kita lihat. Pendahuluan merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi awal kepada pembicara tentang penelitian yang ditulis. Nah, jadi apa yang akan kita buat, apa yang ingin kita buat, dan kenapa kita buat. Itu aja sih intinya, Wah. Jadi nanti tugas kalian adalah itu ya, minggu depan ya. Nanti kita bahas lagi. Pendahuluan menjelaskan suatu isu yang dapat menentukan ada contoh misalkan, kalian ingin membahas minyak goreng, mahalnya minyak goreng. Kenapa sih minyak goreng bisa mahal? Ya kalian bahas dulu. Kenapa sih minyak goreng itu penting? Kemudian siapa saja yang membutuhkan minyak goreng? Kemudian berapa banyak minyak goreng itu digunakan? Ya kalian ceritalah, minyak goreng itu adalah bla 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 ya. Dia adalah bahan salah satu bahan pokok yang digunakan untuk menggoreng, di mana hasil gorengan itu merupakan konsumsi primer di masyarakat Indonesia gitu. Indonesia penghasil minyak goreng terbesar. Kemudian disebutkan juga bahwa dengan minyak goreng kita bisa membuat berbagai makanan bla bla bla. Pengguna minyak goreng di Indonesia kurang lebih ada sekian juta orang dalam satu hari. Nah, mengapa penting untuk meneliti minyak goreng ini? Yang pertama, sekarang minyak goreng menghilang di pasaran. Nah, itu kan jelas kan alasannya. Maka kalian melakukan penelitian. Kenapa sih minyak goreng menghilang di pasar? Apa tujuannya? Untuk mengetahui kenapa minyak goreng hilang di pasaran. Faktor apa saja yang menyebabkan minyak goreng hilang di pasaran gitu kan. Apa yang terjadi kalau minyak goreng hilang di pasaran? Nah, itu kan orang tahu, sehingga orang semakin tertarik untuk membaca penelitian kalian. Gitu. Paham maksud saya? Ini, pendahuluan menjelaskan concern terhadap penelitian. Pendahuluan harus membuat pembaca tertarik nih, kata kunci. Oh iya benar, kalau saya baca benar juga ya. Dibanding tiba-tiba kalian nulis minyak goreng di Indonesia langka. Oleh karena itu saya akan meneliti minyak goreng kemana sih kok menghilang gitu kan. Ya cuman gitu doang gitu. Beda kan dengan kalian bahas dulu bagaimana pentingnya minyak goreng. Berapa, mungkin kalau mau bahas angka atau data, berapa triliun satu harinya atau berapa miliar satu harinya dari
penjualan minyak goreng gitu kan, dan lain sebagainya. Terus berapa kerugian yang hilang itu sudah jelas kan, sekian miliar gitu kan. Malah banyak pekerjaan yang tutup, khususnya bidang kuliner gara-gara tidak ada minyak goreng. Nah, orang kan akan semakin tertarik untuk membaca. Buktikan fakta-faktanya seperti apa gitu kan. Itu ya. Bagaimana menuliskan pendahuluan? Nah, latar belakang masalah menempatkan penelitian dilakukan dalam area bidang riset. Tentu saja risetnya harus sesuai dengan bidang kita gitu kan. Mungkin minyak goreng tidak terlalu banyak kaitannya dengan kita di informatika. Tapi kalau misalkan terkait bikin web promosi minyak goreng, atau mungkin ada kaitannya. Nah, jelaskan area bidang-bidang riset. Kemudian jelaskan isu-isu terkait dengan riset tersebut. Kalau mau bangun web, isu-isunya apa sih? Tentu saja perkembangan teknologi, kebutuhan bandwidth, pengguna web yang ada di Indonesia, pengguna jaringan internet di Indonesia, itu pasti relevan gitu kan. Kemudian dilakukan dengan struktur piramida terbalik, apa itu nanti kita lihat. Jelaskan mengapa judul penelitian yang Anda lakukan itu sangat penting untuk diangkat. Nah, ini kata kuncinya. Ketika kalian membangun sesuatu atau membuat sesuatu, jelaskan kenapa harus diangkat, kenapa harus diteliti gitu kan. Kemudian perkaya dengan penelitian terdahulu. Nah, ada kan penelitian-penelitian dahulu, banyak orang yang bikin web, tapi ada loh kelebihannya web yang saya bangun. Website Steamik bisa A, B, C, D. Website yang akan saya bangun terkait Steamik bisa A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, kan seperti itu kan. Penelitian Steamik tentang dahulu ada A, ada B, ada C. Tapi A, B, C itu belum menutup apa keinginan misalkan kampus Steamik sekarang, sehingga dibuatlah A, B, C, D, dan seterusnya. Semakin banyak. Nah, ini contoh yang umum sih, bagaimana interpersonal, bagaimana komunikasi dengan keluarga, konflik keluarga, kalau ini nah, yang diteliti kurang lebih bisa seperti itu. Nah, cara menyusun latar belakang masalah. Nah, ini cari data dan fakta. Kalau mau bangun web streaming, berarti cari data dan faktanya. Oh, web streaming masih jelek. Wah, misalkan web streaming isinya hanya 2 halaman. Di dalam website streaming ada data mahasiswa, tapi kok mahasiswanya nggak jelas. Di dalam website streaming belum ada nilai. Di dalam website ini belum ada ini, belum ada itu. Terus data diangkat. Yang bagus-bagusnya juga diangkat. Oh, di dalam website streaming tampilannya sudah enak, user friendly. Ada sih data mahasiswa, tapi tidak lengkap. Ada data nilai, tapi tidak statis. Nah, jadi ya dicari data-datanya. Hanya buat gambaran atau alur kerangka dari sebuah latar belakang satu, misalkan nanti saya ajarin. Bahas terkait kondisi global, IT misalkan. Paragraf kedua bahas implementasi IT. Yang ketiga bahas apa, sampai yang kelima disimpulkan. Oh, saya butuh untuk membangun ini. Saya butuh untuk membangun itu gitu kan. Nanti sama saya dikasih contohnya. Kemudian susun latar belakang secara sistematis dari yang namanya umum ke khusus. Nah, kemudian lengkapi setiap gambaran dengan fenomena dan fakta yang ditemukan. Kemudian parafrase setiap paragraf sehingga data atau fakta itu menjadi alur yang tidak terpisah. Kemudian tonjolkan mengapa fenomena tersebut layak diangkat menjadi penelitian, kemudian tambahkan penelitian terdahulu jika dimungkinkan. Nah, ini PR kalian buat minggu depan setelah saya kasih contoh ya. Ini core dari yang namanya menyusun latar belakang masalah. Siapkan fakta-fakta, sebut buat kerangkanya, susun dari yang umum ke yang khusus. Nah, ini contohnya. Harus spesifik dan relevan dengan judul yang akan dilakukan penelitian. Nah, harus memberikan argumen yang menjelaskan mengapa masalah yang ditemukan dianggap masalah. Kesenjangan antara ideal dengan kenyataan. Ya, idealnya website streaming harus seperti ini, kenyataannya seperti itu, gitu kan. Keberhasilan dari suatu program komunikasi atau strategi komunikasi baru. Ada teori. Nah, kemudian keunikan dari komunitas, fenomena atau interaksi tertentu kalau ini sosio-teknologi. Nah, ini adalah masalah penelitian.
terjadi kesenjangan. Nah, jadi permasalahan bisa muncul karena adanya kesenjangan dasen, ada juga harapan. Jadi masalah penelitian bisa dua jenis. Yang pertama adalah jadi kita lihat kesenjangan itu muncul karena adanya ketidakpuasan atau ketidakpastian. Misalkan saya ingin bangun website streaming, isinya adalah ABC, tapi ternyata yang dikerjain cuma A dan B. Berarti ada C yang tidak dikerjakan. Nah, itu adalah yang disebut dengan kesenjangan. Ada juga harapan. Saya inginnya buat website streaming itu A, B, C, D, E. Tapi karena dananya nggak cukup, dia cuma bisa A, B, C, D. Nah, itu ya. Artinya paham ya? Kalau yang kenyataan itu tidak puas karena tidak tercapai, misalkan kita nyuruh orang untuk ngerjain tetapi tidak bagus ngerjainnya. Kalau harapan itu keinginan kita tercapai tetapi tidak maksimal. Kenapa? Karena itu tadi ada masalah biaya atau apa. Seperti itu ya. Kemudian terjadi kontradiksi antara empiri yang relevan. Artinya ada yang bilang web ini bagus tapi ada juga ternyata hasilnya jelek gitu kan. Kemudian ada ketidakcocokan teori dengan realitas. Wait ya. Ya, kemudian masih ada konsensi logis yang belum diketahui atau belum dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini adalah masalah dari yang namanya penelitian. Ini dia kesenjangan antara gap tadi. Ini contoh dalam dunia kewartawanan ya. Kemudian ini adalah apa namanya gap yang muncul dari penelitian partisipasi politik gitu kan. Dia ada permasalahan bahwa ternyata partisipasi politik rendah. Kenapa? Nih, sosialisasi kurang pemilu, sikap keluarga apolitis dan lain sebagainya. Ini nggak perlu dibahas lah lebih detail. Nah, selanjutnya ini nanti bisa dibaca aja nanti sama saya dikasih. Terkait ini tadi udah dijelasin semuanya. Nah, ini yang paling penting, bagaimana menemukan masalah penelitian. Ada yang disebut dengan nama observasi. Kita melihat website streaming udah bagus belum ya? Ya, kita observasi, kita lihat pendapat orang. Coba lihat dong. Oke, sebentar. Observasi itu kita melihat kira-kira pengguna website streaming bagus atau tidak ya? Berpendapat bagus atau tidak gitu kan? Atau melakukan survei atau kajian awal. Ya survei kecil-kecilan. Misalkan apakah menurut Anda website streaming udah bagus atau tidak? Apakah website streaming sudah datanya sudah lengkap atau tidak? Itu adalah survei kajian awal. Kemudian melakukan wawancara. Kalau survei ya, kalau wawancara ya langsung aja datengin. Kalian udah punya list pertanyaan untuk mempertanyakan masalah website streaming. Muncul nggak? Seperti itu. Ya. Nah, ini observasi, pengamatan atau melihat pengalaman diri sendiri. Jadi kita lihat, bagus nggak ya websitenya? Kalau misalkan web ya. Kalau yang tadi masalah absen, kita lihat absennya bagus atau enggak ya. Banyak yang absen atau tidak. Banyak yang nitip absen atau tidak. Kan? Nah, kemudian boleh kajian awal. Kajian awal itu prasurvei ya, membaca literatur dan lain sebagainya. Halo? Ya.
Oh, Eda lagi ngajar Bu, sebentar. Ya ya. Bentar lihat dulu. Bentar ya, wait sebentar ya. What? What? Mau lagi ngajar. Oke, itu atau wawancara ya, wawancara itu kita melakukan penelitian dengan bertanya langsung kepada masyarakat atau pengguna. Wawancara, kajian awal sama observasi akan kita bahas pada saat proses pengumpulan data. Ini dia strategi merumuskan masalah penelitian. Jadi bagaimana kita menemukan fenomena sosial yang unik, menjelaskan dengan argumen-argumen yang jelas, kemudian merumuskan pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, dan memilih satu pertanyaan yang dianggap penting untuk dijawab dan dilaksanakan. Nah, ini yang akan menjadi tugas kalian ya. Bagaimana kalian merumuskan masalah penelitian. Saya kasih contoh dulu satu. Perhatikan ya. Kita ambil di sini deh. Apa di sini ya? Kita ambil judulnya asumsinya gitu kan. Membangun, udah kah? Berbasis fingerprint. Terbayang kan? Membangun absensi berbasis fingerprint. Apa tadi yang kalian harus bahas? Kita harus membuat pendahuluan atau latar belakang. Nah, latar belakangnya itu kenapa? Kita harus bikin struktur garis besarnya. Latar belakang itu ada membahas kondisi umum, kemudian kondisi khusus, kemudian permasalahan, kemudian membahas solusi. Oke, paham ya? Kondisi umum, kondisi khusus, permasalahan, solusi. Apa? So. Nah, kondisi umum, tentu saja kita harus membahas terkait dengan dua hal. Yang pertama itu adalah sosial atau kondisi umum dari teknologi. Kemudian kita juga harus membahas terkait dengan proses absen. Di sini juga sama. Kondisi khusus harus membahas teknologi, absen, dan seterusnya. Nah, kemudian ceritakan permasalahan yang muncul. Kan bangsat. Problem yang muncul di perusahaan. Kemudian, bagaimana problem tersebut diselesaikan? Ya? Tidak ada, Pak. Waduh, ya bukan. Oke. Thank you. Nah, kenapa ya? Nih, ada sekarang? Aman, Pak, aman. Mungkin saya tadi lupa. Oke, sorry. Nah, jadi pertama kondisi umum, kondisi khusus, permasalahan. Nah, kita targetnya adalah ini, membangun absensi berbasis fingerprint. Nah, latar belakangnya ini terus kita buat. Kau ceritakan kondisi umum, baik di teknologi ataupun dari kondisi penggunaan absennya, ceritakan kondisi khusus kalau diperlukan, kemudian permasalahannya apa, kemudian solusinya apa. Nah, makanya saya akan cerita terkait ini, membangun absensi berbasis fingerprint. Kurang lebih kalian bikin ini 3 menit ya, minggu depan kita tes satu-satu. Jadi yang akan dibangun adalah teknologi berbasis fingerprint. Boleh diceritakan dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Misalkan saya akan mencoba membangun teknologi berbasis absensi berbasis fingerprint. Kenapa saya membahas masalah ini? Yang pertama kita lihat bahwa terdapat permasalahan di dalam absensi di perusahaan kami. Misalkan kami memiliki 1.000 orang karyawan. Dari 1.000 orang karyawan itu kami memiliki berbagai permasalahan. Yang pertama diantaranya kesulitan untuk merekap absensi. Masih adanya orang yang melakukan penitipan absen. Susahnya untuk melakukan penggajian. Nah, problem ini muncul sebagai permasalahan dari perusahaan kami. Kami melihat bahwa teknologi saat ini semakin maju, khususnya teknologi informasi. Kita bisa melihat bagaimana absen bisa direkap secara otomatis dengan teknologi berbasis
fingerprint. Nah, melalui solusi inilah kami akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan kami terkait dengan permasalahan di atas. Oleh karena itu, pada penelitian ini kami akan membangun absensi berbasis fingerprint. Tertangkap nggak? Insya Allah, Pak. Oke, saya ulangi ya. Saya bahasnya dari atas. Jadi saat ini teknologi informasi semakin berkembang, khususnya teknologi berbasis IT, di mana komputer, pengguna internet, hampir setiap orang paham dan tahu bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Di sisi lain, berbagai kemudahan disediakan. Salah satunya adalah bagaimana melakukan proses rekap untuk absensi perusahaan. Melalui teknologi informasi, perekapan bisa dilakukan secara otomatis, bla 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 dan seterusnya. Nah, permasalahan yang muncul di perusahaan kami adalah jumlah pekerja yang semakin meningkat, kesulitan untuk melakukan rekap karena absen masih dilakukan selalu dengan manual. Kemudian setiap bulan bagian administrasi keuangan kesulitan untuk melakukan perekapan dikarenakan datanya luar biasa sangat banyak. Dampaknya adalah pembayaran gaji menjadi telat. Nah, berdasarkan permasalahan di atas dan melihat perkembangan teknologi informasi, maka kami memutuskan untuk mengembangkan sistem absensi berbasis fingerprint dengan harapan melalui sistem absensi fingerprint ini kehadiran bisa dikontrol dan perekapan bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Titik, udah selesai seperti itu. Paham ya? Paham, Pak. Oke, nah itu yang harus kalian buat. Minggu depan kalian membuat latar belakang seperti itu, tidak perlu dicatat, cukup kalian hafalin aja. Begitu saya panggil, saya tes, atau kalau ada yang mau bervolunteer, silahkan langsung presentasi. Nah, ini adalah output dari membangun latar belakang yang kuat untuk penelitian. Paham? Temanya bebas, Pak. Temanya bebas, tapi harus berbasis software ya. Kalian mau bikin misalkan itu tadi absensi, udah absensi jangan. Misalkan perwalian online, misalkan sistem pakar pendeteksian penyakit, itu apapun lah silahkan. ATM atau apapun terserah. 3 menit. Baik, ya. Pak. Kalau 5 menit kelamaan. 3 menit latihan aja. Oke, cukup? Ada pertanyaan?